Ce katanya, saya mau berangkat katanya ke Gunung Kawi. Astagfirullahaladzim, sampai saya nyebut, Allahu Akbar. Sri, kamu gimana? Ya sudahlah Ce katanya. Semua TV, semua kulkas, semua dijual sampai udah nggak ada apa-apa lah. Saya lihat dari lubang kunci itu, Masya Allah. Kamu tidur sama siapa? Tadi malam. Lah bilangnya dia sama suami barunya. Itu yang saya minta terus pasti dikasih katanya gitu. Udah sampai dia bisa beli motor, bisa beli apa, termasuk Pak Agusnya juga bisa beli mobil. Ibu masih di situ tinggal? Masih di sebelah rumah itu? Ya, berarti itu. Ibu ini benar-benar tahu ya apa kelakuan Bu Sri dan Pak Agus ini ya? Tahu. Di kaki Gunung Kawi yang diselubung kabut, ada janji yang terbalut oleh tanah, yang memberi harta bagi manusia durjana. Sosok pencari uang tak terlihat mata, pemberi mimpi buruk untuk seluruh warga desa. Siapa yang memelihara dan siapa pemiliknya, semua akan terungkap dalam kisah Ibu Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Sobat Malam Mencekam, dimanapun Sobat berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillah kita ketemu lagi untuk mendengarkan dan nonton bersama kisah dari narasumber. Hari ini ada narasumber namanya Bu Mia. Apa kabar Bu? Baik, Alhamdulillah. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Sebelum berkisah, mau nanya dulu, Ibu kegiatannya apa nih sehari-hari? Untuk sekarang ibu rumah tangga. Bu Mia punya pengalaman tahun 2000 ya Bu ya? Betul, 2000. Ini Ibu Mia punya tetangga katanya. Tapi tetangganya ini katanya melakukan pesugihan ya Bu ya? Betul. Sampai Ibu Mia juga heran-heran juga tuh. Bukan heran lagi, takut. Ikut takut gitu ya? Ikut takut. Di situ Ibu sebagai saksi atau yang nganter atau gimana Bu? Enggak, saya di rumah. Di rumah, tapi Iya. dia cerita semua ke Cerita Ibu? semua. Masih hidup sekarang Bu? Udah nggak ada. Semuanya meninggal? Dua-duanya. Anak-anaknya? Anak-anaknya semua ada, tapi yang 2 masuk rumah sakit jiwa. Oh, mungkin ada sambungannya dari Ada, ya, kisah itu ya? sangkutannya dengan ini. Oke, baik. Nah Sobat, ini kisahnya seru banget. Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai habis ya. Mudah-mudahan Sobat semua selalu sehat dan rezekinya melimpah. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Bu Mia. Jadi gini Mang saya punya tetangga namanya Pak Agus dan istrinya itu namanya Bu Sri. Mereka punya anak 6, laki-laki 3, perempuan 3. Saya dengan Bu Sri itu seperti saudara, hampir boleh dibilang kakak adik lah. Sering curhat, sering cerita keadaan keluarga. Di sana dianya, saya juga sering begitu. Dia sering main ke rumah saya, sering nginep malah. Saya pun begitu. Ini jauh tetangganya Bu? Sebelah rumah. Nempel? Ya, sebelah rumah. Gitu. Jadi udah kayak punya adik kakak dan juga itu anak-anaknya juga kayak anak sendiri. Gitu. Nah, sedangkan Pak Agus tuh kerjanya di konstruksi bangunan. Dia sehari-hari berangkat pagi pakai motor, pulang sore. Tapi kadangkala juga dia tuh suka nginep ke luar kota. Itu tugas dari kantor, pakai mobil dari kantor juga. Kehidupannya gimana ekonominya? Kehidupannya cukup, tidak kekurangan. Udah pokoknya seperti
kakak keluarga lah. Jadi kayak rumah dua tuh jadi satu gitu. Anak-anaknya juga udah pada nempel ya? Iya, udah pada nempel makan. Kadang-kala saya di rumah masak juga dia makan, tinggal ngambil gitu. Jadi saya juga ke sana juga begitu. Jadi mana-mana yang udah duluan itu udah seperti bukan orang lain udah gitu. Ke anak-anaknya termasuk anak saya juga begitu. Nah setelah itu satu hari Pak Agus tuh bilang sama Bu Sri tuh, katanya dia diberhentikan dari pekerjaannya karena bangkrut. Setelah beberapa hari dari diberhentikan tuh Pak Agus mulai kekurangan kan kehidupannya sehari-hari tuh. Akhirnya dia jual motor untuk sekolah anak-anaknya sekolah semua. Itu pun hanya cukup untuk beberapa bulan. Akhirnya Bu Sri mau gak mau dia jual barang yang ada di rumah, dijualin semua. Saya sampai, ya Allah Sri, itu gimana anak-anak nanti hiburannya gimana? Semua TV, semua kulkas semua dijual sampai udah gak ada apa-apa lah. Udah habis semua. Akhirnya kata Bu Sri bilang sama suaminya tuh di depan saya malah. Katanya apa? Katanya gimana ini? Katanya udah kita gadain sertifikat rumah aja, udah satu-satunya itu. Untuk kita bertahan, katanya gitu. Mereka ini anaknya berapa Bu? 6. Laki 3, perempuan 3. Itu udah sekolah semua. Paling gede? Paling gede itu kalau gak salah waktu itu SMA. Kelas 1. Terus kesana hampir tiap tahun sih. Gitu. SMA kelas 1, terus ada yang SMP, SD. Nah akhirnya dia ngadain sertifikat. Dia ngadain sertifikat ke salah satu bank atau gimana gitu. Dengan perjanjian 3 bulan itu harus lunas. Dia mengiyakan, langsung tanda tangan apa. Nah setelah itu selang berapa bulan sudah jatuh tempo, datanglah orang pada nagih. Hampir tiap hari sambil marah-marah. Saya kadang-kala lagi di situ sampai aduh ini gimana. Sampai ada besoknya datang lagi bilang katanya pokoknya kalau sampai katanya besok nggak dikosongin rumah ini katanya, jangan dibilang saya katanya gitu. Akhirnya pas besoknya dia datang, Bu Sri dengan Pak Agus tuh dia sepakat minta buat perjanjian baru. Saya siap, saya bayar lunas dengan bunganya, dengan catatan minta waktu 1 bulan. Dia mau, dia buat surat perjanjian di atas segel dengan selama 1 bulan tidak dibayar, rumah harus dikosongkan. Udah langsung ditanda tangan. Sudah nggak punya apa-apa lagi yang harus dijual, mungkin pikiran dia bilang sama saya, "Ce katanya, saya mau berangkat katanya ke Gunung Kawi. Kamu nggak salah ngomong." "Enggak," katanya, "saya udah niat lah." Terus orang bapak juga tahu, bapak juga katanya dia juga mau ikut berangkat. Saya tanya lagi sama, "Bener?" "Iyalah," katanya, "Ce udahlah, saya udah niat." Saya bilang sama Bu Sri, "Bu Sri, sampai saya Sri, apa kamu tahu nggak konsekuensinya kalau berangkat ke Gunung Kawi itu?" "Udah," katanya, "saya udah tahu." "Lah, tahu nggak Kak, kamu berangkat ke Gunung Kawi itu dari siapa?" "Dari teman bapaknya." Dia bilang begitu. Terus saya sempat bilang lagi, "Coba dibatalin lah, udah nggak usah." "Enggak lah," katanya, "tetaplah saya," katanya, "nanti saya siap berangkat, saya udah niat harus berangkat." Keesokan harinya subuh jam 5 tuh dia setelah subuh dia datang ke rumah kan, bangunin saya. "Ce," katanya, "saya mau berangkat ke Gunung Kawi." "Apa benar," kata saya, "tuh kamu tuh benar-benar mau berangkat?" "Iya," katanya gitu, "saya berangkat," katanya, "sama bapak sekarang. Saya titip anak-anak aja." "Terus itu yang kecil gimana?" "Ibu saya udah dipanggil, udah di sini, udah buat jaga yang kecil," katanya, "kalau yang gede mah nggak perlu dijaga lagi."
bener kamu udah bener. Iyalah katanya, Ce, ya titip ya titip. Berangkatlah pagi itu juga. Nah saya tiap hari bolak-balik ke rumah ngelihat anak-anak. Kebetulan memang ada neneknya gitu. Nah setelah seminggu kepergian mereka ke Gunung Kawi, anaknya setelah maghrib tuh lari-lari manggil-manggil saya. Katanya tante itu katanya nenek, kata kejang-kejang. Saya langsung lari. Saya lihat di tempat tidur memang betul dia itu lagi kejang-kejang gitu. Tapi nggak selang berapa menit gitu langsung berhenti kejangnya. Saya pegang tangannya, saya pegang hidungnya apa sampai saya dipegang tangannya juga udah nggak ada. Saya langsung sedih gitu. Aduh ini gimana? Saya harus gimana? Maksudnya nggak ada ini meninggal? Meninggal. Sampai itu kan anak-anaknya ada semua di situ. Duh gimana ini, kata saya tuh Sandi, gimana ini nenek meninggal. Ya sempat anak-anak juga sempat tangis. Anak-anak tuh malah saya sempat lihat di lehernya tuh ada sayatan tuh. Ini nenek kenapa, kata saya. Ya nggak tahu. Seperti dijerat gitu Bu? Ya seperti gitu. Pisau gitu ya? Iya gitu. Di sini nih panjang ke sini. Jadi gimana ini, katanya tante, udah saya langsung lari lapor Pak RT. Pak RT itu gimana? Orang tuanya Bu Sri meninggal. Langsung Pak RT tuh langsung lari ikut dengan saya ke rumah Bu Sri. Pak RT lihat apa? Kapan Bu katanya meninggalnya, katanya. Ini barusan Pak RT. Saya bilang ini gimana? Terus mana katanya Pak Agus sama Bu Sri lagi keluar kota. Waduh, terus gimana ini, katanya gitu. Pak RT sempat bingung, ini Bu katanya gimana? Pak Agusnya nggak ada, Bu Srinya nggak ada, katanya gitu. Ya terus katanya coba hubungin katanya. Saya nggak bisa ngehubungin karena mereka nggak pegang HP. Jadi terus gimana katanya ini? Ya itu makanya saya lapor sama Pak RT ini bagaimana? Harus bagaimana? Akhirnya dengan kita berembuk, dengan tetangga juga pada datang, semua udah banyak lah orang di situ. Pak RT tuh menyarankan udah langsung dimandikan malam itu juga. Dimandikan, panggil yang buat memandikan jenazah. Terus dikafanin apa, sambil menunggu barangkali katanya nanti itu Pak Agus katanya sama Bu Sri datang. Ditunggulah sampai pagi. Sempat ibu-ibu tuh pada bisik-bisik kok, katanya lehernya kayak kenapa, kata saya. Itu apa ibu bilang, kenapa sih, katanya sakit apa? Kan mereka juga pada tahu yang deket saya. Udah gitu ya nggak kenapa-apa, nggak tahu, saya bilang gitu. Orang tadinya tuh kejang-kejang, saya memang jujur kejang-kejang. Udah kejang-kejang nggak lama terus meninggal. Saya bilang gitu. Ya udah aja itu. Hanya tetap aja basak bisik yang enggak ini. Pak Agusnya kemana sama Bu Agusnya? Nah, keluar kota, saya bilang. Nggak bisa dihubungin, enggak. Tadi juga Pak RT udah tanya begitu, saya bilang ke ibu-ibu di situ. Sambil ngafanin apa, sampai udah selesai malam saya tetap di situ. Saya nungguin sampai pagi, ada anaknya sih yang kecil yang umur 2 tahun lebih. Anaknya nangis terus, saya gendong, saya apa sambil saya nunggu. Ya Allah, pikir saya tuh cepet geingkeun itu si Bu Sri itu cepet pulang gitu. Warga yang lain ada ikut tunggu juga? Banyak pada tunggu di situ. Kebanyakan sih bapak-bapak gitu. Nah pas keesokan harinya ditunggu nggak datang juga. Akhirnya Pak RT menyarankan untuk segera disolatin. Habis disolatin terus diberangkatkan ke makam. Udah selesai itu jam 10 tuh, berangkat ke makam semua. Saya tetap tinggal di rumah sendiri dengan anak yang kecil itu. Yang lain pada berangkat, udah saya tunggu di rumah. Pikir saya barangkali Pak Agus sama Bu Sri datang. Nggak tahu ternyata ditunggu nggak datang juga. Sampai sore, sampai malamnya. Pagi saya bangun, Ibu Sri sama Pak Agus datang. Mang
jam 6-an lah, belum sampai jam 7 masih masih sepi lah. Jam 6-an Bu Sri datang sama Pak Agus. Saya kan sempat nangis. Sri, gimana itu? Nenek meninggal, saya bilang gitu. Oh, terus ya udah dimakamkan sekarang. Soalnya ditungguin juga lama kan, kelamaan. Soalnya udah dari malam, jadi meninggal jam kurang lebih jam setengah 7, jam 7 saya bilang. Di paginya ditunggu nggak datang, akhirnya dimakamkan. Sempat dia nangis sama anak-anak, terus meluk yang kecil yang digendong saya tuh. Udah meluk itu saya perhatiin kok nangisnya segampang itu gitu, dalam hati tuh nggak. Tapi saya udah diem aja lah. Terus mereka pada duduk di ruang tengah tuh. Saya sempat deketin lagi Bu Sri. Sri, kok kamu kayak nggak sedihnya kayak begitu sih? Tahu nggak, kata saya tuh, ibu kamu meninggalnya udah kejang-kejang, terus di sininya ada saya. Sama hanya bilang, oh ya sudah. Oh ya sudah, saya bilang itu. Apa ini ada kaitannya sama kamu ke Gunung Kawi? Dia jawabnya, ya terus memang harusnya begitu, katanya. Astagfirullahaladzim, sampai saya nyebut, Allahu Akbar. Sri, kamu gimana? Ya sudahlah, katanya. Jadi nggak benar-benar kayak orang sedih Bu Sri-nya Ibu ya? Seperti udah tahu nangis gitu. Sih nangis, tapi kayak nggak sedih gitu. Nggak sedih terlalu dalam gitu ya? Terlalu dalam gitu, nggak. Sampai saya tegur lagi, kok ibu kamu meninggal, apalagi di lehernya itu ada setan. Kamu tuh kalau kelihatannya nggak sedih, ditinggal ibu kandung gitu. Dia bilangnya, jawabnya hanya dengan entengnya, ya katanya emang udah harusnya begitu. Oh begitu, apa ini ada hubungannya sama kamu ke Gunung Kawi? Ya begitulah, katanya, sudah begitu. Jadi udah tahu dia ya? Kayaknya sudah tahu begitu. Terus Pak Agusnya juga hanya mendengar tapi diem aja, nggak jawab apa-apa. Seminggu kemudian mulai ada perubahan, mulai bisa makan, kelihatannya tuh makan enak. Malah sempat ngajak saya juga pergi. Itu tuh waktu itu tuh beli makanan. Dia total berangkat itu berapa minggu Bu? Ada 8 hari 9 hari lah sampai ke rumah tuh. Lepas seminggu dari itu udah langsung udah kaya? Mulai ada perubahan. Tapi nggak begitu banyak mah. Tapi ada perubahan, bisa makan kelihatannya enak gitu. Bisa jajan apa gimana lah anak-anaknya gitu. Nah saya kan sempat tanya, Ri, kamu uang dari mana? Pak Agus kan masih nganggur. Terus kamu juga di rumah. Dia jawabnya, ya sudahlah, nanti juga katanya Cece tahu sendiri. Udah tenang aja, katanya gitu. Saya nggak saya pikirin lah. Terus saya makan, ya diajak makan bareng di rumahnya. Terus kadang dia bawa makanan ke rumah, makan bareng sama saya. Makanya saya suka nanya ini uang. Dalam hati suka nanya uang itu dari mana. Pak Agus kan masih nganggur. Sedangkan si Sri kan di rumah aja kan ngurusin anak-anak. Nah setelah itu dapat seminggu kemudian itu dia tuh ya itu ke rumah ngajak saya untuk nginep di rumahnya. Saya bilang, ada apa? Katanya Cece pengen tahu uangnya dari mana, katanya gitu. Iya sih. Ya udah, katanya nanti Cece tidur di rumah. Ya udah, saya bilang gitu. Saya datanglah sore sambil ngobrol, sambil ngemil bawa makanan, dia juga di rumah. Udah saya tanya, kita makan apa sama anak-anak, pada kumpul apa. Nah setelah anak udah mulai masing-masing itu udah di atas jam 8 lebih lah. Dia tuh udah mandi, keluar dari kamar udah pakaian rapi, mandi, wangi lah. Saya bilang, Sri kamu kemana? Ya kan saya nanti mau masuk ke kamar itu. Cece kan katanya pengen tahu. Nanti katanya, nanti kalau malam, udah tengah malam lah katanya. Cece katanya, boleh lihat. Nanti saya sengaja nih kuncinya saya ambil. Dari lubang kunci Cece boleh lihat. Kan dikunci.
Boleh ngintip gitu? Ya boleh ngintip katanya. Nanti Cece kalau udah tengah malam. Nah, setelah ngobrol gitu, Ibu Sri masuk ke kamar. Kalau Pak Agus nggak ikut ya? Nggak ada di rumah. Dia masuk ke kamar, saya santai di ruang tamu tuh. Saya santai sambil ngeliatin anak-anak, ngobrol sama anak-anak sampai anak-anak udah pada ketiduran semua. Mulai tengah malam tuh mulai ada hawa dingin. Nggak lama ada suara kayak mengaum gitulah. Suara mengaum. Tapi ya nggak keras banget tapi kedengaran. Itu sambil ngintip Ibu? Belum. Ngaum terus ada suara gedebuk-gedebuk gitu. Baru saya ingat bahwa kata Sri kan boleh. Jadi saya pelan-pelan tuh ngeberaniin diri ke kamar yang sebelah itu. Ngeberaniin diri, saya lihat dari lubang kunci itu, Masya Allah. Saya sampai nyebut Allahu Akbar. Sambil kaki semua gemeter semua. Udah lemes semua lihat. Yang saya kelihatan itu orang yang besar tinggi kayak entah Gondoruo atau gimana nggak tahu, sama mata merah aja 2. Sama berbulu semua. Mau ke tempat tidur yang ada Srinya itu. Mau berhubungan badan mungkin, gitu? Iya. Tapi saya kan nggak lama. Saya lihat tuh saya udah gemeter. Duluan langsung saya jalan pelan-pelan lagi ke ruang tamu tuh, saya diem sambil saya bacaan terus sampai nunggu, ya Allah cepet pagi. Saya bilang gitu, Allahu Akbar, udah nyebut apa aja, surat apa aja saya baca. Sampai deg-degan, sampai saya tuh pas kesubuhnakan kayaknya saya ketiduran atau gimana saking capeknya mungkin saya tuh. Nah setelah itu saya pagi-pagi itu dibangunin sama Sri ini. Cece katanya bangun katanya. Saya kaget. Loh, tadi kan kamu di kamar. Iya katanya. Udah katanya udah pergi katanya gitu. Emang saya tanya, kamu tidur sama siapa tadi malam? Lah bilangnya dia sama suami barunya. Sama suami kamu nggak ada. Tapi kamu tadi malam iya sama suami saya katanya, suami baru. Orangnya ganteng. Apa nggak salah Sri? Enggak katanya, bener katanya, orangnya ganteng apa katanya, pokoknya mah kalau saya bisa melayani dia dengan bagus, dengan bisa ngasih kepuasan lah katanya. Apapun yang saya minta pasti dia kasih. Sampai saya tanya, nih Sri, saya nih lihat dari itu ya, tapi bukan ganteng, bukan apa itu makhluk. Oh katanya enggak, orang katanya laki-laki ganteng, kata dia tuh bilangnya gitu. Tapi saya saking pusingnya, saya udahlah, saya mau pulang aja lah, saya mandi, saya pulang. Saya selesai mandi, dia datang lagi. Hai Cek, anterin saya katanya mau ada yang dibeli. Saya tuh udah, daripada saya pusing mikirin itu, saya berangkat lagi, ikutlah. Waktu itu bareng. Dia beli perhiasan. Bukan 1 2, beli kalung, beli gelang. Sampai saya melongo itu. Sri, itu uang dari mana? Ya kan saya udah bilang. Cece kan katanya pengen tahu uang saya dari mana. Nah itulah, tadi malam suami saya datang, saya ngelayanin suami saya dengan sampai puasnya. Itu yang saya minta tuh pasti dikasih katanya gitu. Jadi ini nih katanya. Masya Allah, saya bilang, kamu tahu nggak, sekali lagi saya ngomong bahwa tadi malam tuh bukan laki-laki, bukan ganteng. Saya bilang udahlah katanya, udah katanya udah. Terus dia beli perhiasan apa, uang benar, uang bayar uang benar. Kalau nggak salah uang banyaknya 50 ribuan. Ini kemana lagi, saya bilang udah ya yuk ke ini beli. Dia dipentingkan itu beli spray sama baju dia. Kalau kata saya bilang, kok kamu beli baju sendiri, anak-anak udah itu makanya gampang, anak-anak kasih uangnya aja katanya. Udah beli spray, nyari juga yang
banyaknya putih yang dia cari, spray itu. Sampai kalau nggak ada nyari lagi ke tempat lain, beli spray warna putih itu. Udah selesai itu terus dia beli makanan, beli apa ya, udah beli buat stok lah di rumah. Udah saya tuh pulang, datang sampai rumah dia makan apa. Nggak lama dia nyuruh, nggak tahu lah nyuruh siapa, dia mulai bisa beli motor. Sampai anaknya yang laki-laki itu semua dibeliin motor. Saya udah nggak nanya lagi, karena pikir saya udah percuma nanti dia bilang begitu lagi. Udah saya liatin aja udah. Berarti itu udah ke sebulan lebih dari Bu Sri pulang dari Gunung Kawi itu. Udah sebulan lebih. Itu udah tiap hari Jumat itu. Tiap hari Jumat. Itu saya Jumat yang keberapa itu saya lihat tuh. Di itu udah sampai dia bisa beli motor, bisa beli apa, termasuk Pak Agusnya juga bisa beli mobil. Nah setelah Pak Agus juga beli mobil, itu semua sertifikat itu langsung dibayarin lunas sampai sertifikatnya diambil. Saya bilang alhamdulillah udah kan, rumah nggak sampai disita gitu. Istri itu udah sempat beliin perabot dari mulai sofa, kan dulu udah pernah dijualin nih. Jadi udah beli sofa udah komplit lah, sampai kulkas, sampai TV-nya yang gede, udah nggak di ruang tengah aja, di tiap ruang tuh ada semua. Satu malam saya tuh lagi beli bakso, saya lihat di atap rumahnya itu seperti ya itu gondoruo gitu, binatang gitu. Yang saya lihat tuh. Saya sampai nyebut lagi, saya sempat lihat lagi masih ada, tapi pas ketiga kali saya lihat udah nggak ada, hilang. Saya langsung masuk ke rumah, bakso juga langsung dibawa ke rumah, nggak dimakan lagi dia. Itu bukan tengah malam, kurang lebih jam 9 jam 10-an. Saya lihat itu tuh, yang di atas atap tuh. Saya lagi duduk di depan rumah. Nggak taunya saya tuh lihat ada anak-anak kecil, kayak tuyul gitu, sering bolak-balik lihat di gang sana juga, ke gang sana sering lihat lagi. Itu masuk ke rumahnya Sri itu, pintu padahal tertutup, tapi bisa masuk. Saya pikir, saya tuh heran, kok tuh pintu tertutup anak kecil itu bisa masuk. Hanya karena kelihatannya tuh nggak ada pakai baju merah atau baju biru gitu, nggak ada. Pokoknya kelihatannya anak kecil aja masuk ke situ, bolak-balik. Malah saya sempat sore-sore tuh setelah asar tuh si Sri teriak-teriak, "Cocok," katanya, "perhiasan saya hilang." "Di mana?" saya bilang. "Di kamar," katanya gitu. "Ya ada yang ngambil," katanya, "ada maling." Jadi ribut, anak-anak ada maling sampai tetangga pada datang semua. Nih saya bilang tuh, itu ditaruhnya di mana? Tadinya di lemari, tapi sekarang adanya di bawah, katanya gitu. Nah orang pada ribut di situ, saya lagi di dapur nih, nggak tahu itu panci yang di tembok itu pada jatuh, nggak ada yang nyenggol. Saya kan di dapur ada saya, pembantunya juga Neneng nih. Nah si Neneng tuh minta keluar, si Neneng keluar sama pengasuhnya. Saya sempat naruh lagi itu si panci ke pakunya. Saya ikut keluar. Nggak taunya pas di luar itu si Neneng itu tahu-tahu lagi megang gelang. Saya perhatiin si Neneng tuh matanya tuh nggak kedip, melotot. Sambil nggak mau digendong, jalan. Dari situ dia jalan sendiri menuju ke sebelah rumah. Di sebelah rumah masuk ke pekarangannya, ada keset, di atas keset dia ngambil lagi gelang. Sama ibunya diambil lagi sama si Sri itu. Katanya udah ayo, katanya Neng pulang. Tetap dia nggak mau digendong.
Dia diem, dia jalan lagi dari situ menuju ke belakang rumah sebelah itu. Nah di belakang rumah sebelah itu ada tempat sampah di tanah tuh yang suka buat dibakar gitu. Dia nunjuk-nunjuk ke situ. Dia diem nunjuk-nunjuk tetep. Neng itu sampah. Udah yuk katanya pulang. Tetep dia nggak mau. Nunjuk terus. Katanya gitu. Sampai bapak-bapak akhirnya dikorek-korek itulah. Ternyata memang betul ketemu lagi. Lang 1 udah 3 tuh yang ketemu. Si neneng ini nggak mau pergi dari situ. Dia lihat kiri kanan mata melotot gitu. Padahal masih kecil. Nggak lama dia lihat ke atas, dia nunjuk-nunjuk ke pohon pisang. Di pohon pisang itu betul ada ngegantung kalung panjang tuh jadi dahan pisangnya udah ditebang gitu, terus ada itunya cagaknya. Nah di situ ada nemu lagi 1 kalung, jadi udah 4 itu. Ibunya sampai udah jerit-jerit, ayo neng pulang katanya gitu. Si Sri nih tetap dia nggak mau. Dia jalan lagi, akhirnya sama pengasuhnya digendong bawa ke rumah. Memang si nenengnya juga mau ikut. Datang sampai ke dapur, dia minta masuk ke kamar mandi. Di kamar mandi itu ya Allah, diurak-urak pakaian kotor di ember. Neng cari apa? Dia nggak mau dibuka satu dibuka. Nggak ada neng, nggak ada, kata pembantunya tuh. Sampai pembantunya ikut ngambilin satu-satu, tapi nggak ada apa-apa. Sampai udah kosong ember, dimasukin lagi sama pembantunya semua ke situ. Gak ketemu apa-apa. Tapi sama si neneng itu dibukain satu-satu lagi dibukain satu-satu. Betul ada ketemu lagi kalung 1. Nah setelah nemuin kalung itu terakhir 1 itu, baru si neneng tuh keluar kamar mandi sambil nangis, digendong sama pembantunya tuh. Udah tidur dia tuh. Sampai saya tanya lagi, Sri, duh ya Allah Sri, kok bisa sih kamu hilang? Tadi ribut hilang perhiasan, katanya ada maling. Kok maling bisa ngembaliin kalung dalam waktu hanya 1 jam 2 jam lah, dari asar sampai mau maghrib? Ya biasa katanya, itu paling katanya pegangannya bapak, katanya gitu. Tetangga pun pada ribut semua. Kok bisa katanya maling dikembaliin satu-satu dalam keadaan lain-lain tempat, katanya gitu. Buset sih gana cina bobogaannya katanya. Cina nggak tahu, saya bilang gitu kan. Saya juga udah bilang ya itu sih katanya. Kok bisa sih sampai ketemu, sampai pada ribut bisik-bisik sampai akhirnya pada pulang karena mau maghrib. Jadi pada pulang udah. Itu udah ketemu. Sri, ya Allah itu kok sampai segitunya sih, saya bilang gitu. Itu Pak Agusnya keadaannya nggak ada di rumah pas waktu itu. Nah setelah itu udah ketemu anaknya yang pertama tuh, yang perempuan yang namanya Sarah tuh, dia nikah sama laki-laki. Karena laki-lakinya juga emang laki-lakinya ganteng tapi nganggur. Tapi pikir Ibu Sri, biarlah, yang penting anak saya ada yang jaga. Terus ya udahlah kalau memang harus nikah, saya bilang gitu. Udah nikahlah. Yang anak perempuan itu sampai dibeliin juga rumah, termasuk dibeliin mobil. Waktu nikah itu gimana Bu? Resepsinya meriah nggak? Nggak, biasa-biasa. Akad nikahan aja gitu. Akad nikahan. Nggak sampai. Nggak sampai. Ada gimana? Organ tunggal kayak gitu. Pesta-pesta nggak ada. Nggak pesta nggak rame-rame gitu. Terang-terangan, itu hanya syukuran dari kedua belah pihak. Udah, itu aja nikahnya tuh. Nah setelah udah anaknya rumah tangga, dia katanya udah saya tenang, 1 udah nikah, katanya gitu. Terus bapaknya juga ya udah, katanya saya juga ini baru beli rumah yang di pinggir jalan, katanya dia mau buka kantor buat biar ada kesibukan. Ke saya mah bilangnya begitu. Nah akhirnya dia beli rumah di pinggir jalan, buka kantor,
Kantornya tuh Mang di bidang snack, makanan gitu. Jadi itu yang kerjanya pun mantunya, adik dari perempuannya, termasuk ada pamannya. Jadi keluarga sendirilah. Terus sampai sempat beli lagi mobil buat buat kebutuhan di kantor. Dia beli mobil kayak mobil mobil bukan bak yang ada tutupnya tuh, mobil mobil box. Dia sempat beli. Nah selang kurang lebih 1 tahun kemudian lah, itu ponakannya meninggal. Bu Sri kan punya ponakan yang sering bolak-balik ke situ. Nggak taunya di rumahnya tuh meninggal. Saya bilang, katanya Cek, ponakan saya meninggal. Umuran berapa Bu? Itu umurnya belum nyampe 5 tahun, masih kecil. Si Ibu Sri dengan Pak Agus ini ke Gunung Kawi Berdua. berapa tahun sekali Bu? Nggak tahu kalau Pak Agus. Kalau Bu Sri selalu ada di rumah. Nggak pernah pergi lagi ke Gunung Kawinya? Nggak pernah bilang ke saya ke gunung. Selalu ada di rumah. Tapi kalau Pak Agusnya tiap malam Jumat tuh nggak pernah ada di rumah. Tiap hari pun kadang pergi pulang, kadang nginep, nggak tahu gitu. Tapi yang pasti malam Jumat nggak ada di rumah itu. Ibu tahu mereka melakukan pesugihannya ini berdua atau Ibu Sri aja? Berdua. Dua-duanya berarti? Dua-duanya. Katanya Bu Sri kan bilang, si Sri tuh bilang Bapak juga punya pegangan, katanya gitu. Pantesan cepet ya hartanya Bu ya? Iya. Setahun kemudian, yaitu adiknya itu yang dipekerjakan di kantor, adiknya Bu Sri, namanya Mang Yadi kalau nggak salah nih, namanya itu mendadak meninggal juga. Itu sempat dibeliin motor yang bagus lah, istilahnya buat ke kantor gitu tuh dari rumahnya. Meninggal juga. Bu Sri juga ngajak lagi saya nih kalau hari Kamis nih. Tapi waktu itu masih hari Rabu atau Kamis kalau nggak salah. Cek, anterin saya katanya gitu. Saya bilang nggak mau. Nggak, kata saya tuh, saya mau beberes HP lah, saya bilang gitu. Katanya, ya udah, katanya kalau nggak mau ikut, mau pesan apa, mau beli apa, mau dibeliin apa, katanya gitu. Enggak lah, nanti saya pesan apa juga nanti saya ditumbalin lagi, saya bilang gitu kan. Akhirnya Bu Sri bilang, ya Allah Ce, katanya nggak mungkin lah, katanya saya numbalin Cece. Daripada Cece udah baik sama saya, udah jagain anak saya, udah kayak anak sendiri katanya. Daripada saya numbalin Cece, mendingan saya sendiri yang buat tumbal. Dia sempat bilang begitu. Kalau suaminya Ibu tahu nggak? Tahu keadaan itu, tapi dia asal jangan saya ikut maksudnya ke Gunung Kawi itu tuh. Tahu. Dan warga-warga gimana Bu? Ada yang tahu nggak warga? Nggak ada yang tahu ke Gunung Kawinya, nggak ada yang tahu. Tapi taunya dia sudah mulai curiga karena sering meninggal mendadak gitu. Terus ya itu nemuin perhiasan. Terus sering banyak yang lihat tuyul bolak-balik tuh, bukan saya aja, banyak, bukan 1-2 orang. Itu sempat pada nanya juga ke saya, tapi saya bilangnya nggak tahu. Malah gondoruo yang di atas atap genteng tuh itu hampir sering. Tapi karena saya takut, jadi kalau udah lihat begitu tuh, udah lihat matanya aja udah saya nyebut Allahu Akbar, langsung saya astagfirullah, udah apa aja langsung saya masuk ke dalam rumah. Itu bukan malam-malam, masih jam 9 jam 10. Itu suara gedebak-gedebuk itu juga hampir sering didengerin. Jadi selama itu Ibu nggak pernah dikasih apa-apa oleh Bu Sri? Dikasih makanan uang? Kan kita makan bareng apa bareng. Kalau uang nggak Bu? Nggak, saya nggak pernah minta uang, nggak pernah. Nggak mau ya? Alhamdulillahnya saya waktu itu cukup bisa makan gitu ya. Malah saya waktu itu kan sempat ngasih makan anak-anaknya apa. Hanya waktu itu dia nawarin saya mau diminta beli apa gitu, mau dibeliin apa. Malah dia bercandanya, Ce, mau mobil tah, katanya bilang gitu ke saya tuh. Kata saya tuh, enggak malas, ntar saya ditumbalin lagi nanti saya mati, saya bilang gitu. Ya Allah, katanya Ce, nggak bakalan, katanya saya numbalin Cece. Makanan dibeliin apa, ya saya bismillah aja, nggak punya pikiran gimana. Sampai nikahkan anak
Yang ke berapa itu, yang kedua itu perempuan lagi, itu setahun kemudian begitu juga nikahkan anak yang kedua. Setelah itu udah punya cucu yang pertama, nah yang kedua nikah lagi. Bu Sri bilang lagi, katanya ayolah katanya kita biasa katanya masak-masak lagi, katanya mau nikahkan si nih Sari tuh, nikah yang kedua dinikahkan juga, tapi itu mah laki-lakinya kerja tapi nggak tahu kerjanya di mana. Nah bukan orang kaya lah, akhirnya dinikahkan. Itu sebelum dia mau nikah juga Bu Sri itu udah nyiapkan beli rumah, kebetulan ada yang ngejual rumah daerah situ, sama dia dibelikan rumah, dibelikan mobil juga, itu yang mantunya yang dua tuh. Nah setelah rumah tangga masing-masing, si Ibu Sri sampai bilang saya, aduh katanya, saya sekarang udah tenang, anak saya yang perempuan udah ada yang jagain, udah bahagia katanya gitu. Iya kata saya tuh, Sri udah alhamdulillah, saya bilang gitu. Iya katanya senang. Tapi setelah nikahkan yang ini juga udah tahunnya lagi tuh yang si suaminya anak yang pertama, mantunya itu nggak sakit, nggak apa, mendadak juga meninggal lagi. Tanpa sebab? Tanpa sebab, nggak kecelakaan, nggak apa. Sampai istrinya tuh, si Sarahnya tuh nangis. Wah udah semalaman, tapi itu nggak tahlil juga. Semalaman nangis sampai besoknya, sampai saya lihatnya tuh, ya Allah Sri itu anak kamu kok. Coba kata saya tuh barangkali sakit, dibawa ke dokter. Enggak katanya dia lagi sedih, ya udah. Nah anaknya kebetulan ada pembantu yang jaga. Si Sarah tuh setelah suaminya meninggal tuh mulai bengong, nangis sendiri, bengong di rumahnya tuh. Si Bu Sri kan bilang ke saya, katanya ini gimana anak saya, katanya kok bengong diam. Ya udah saya bilang bawa aja ke dokter, barangkali aja bisa dibawalah ke dokter. Tapi katanya ternyata kata dokter itu tidak sakit apa-apa, hanya karena mungkin suaminya udah meninggal kecapean, jadi dia nangis apa, diberi obat penenang apa, dikasih obat, tapi tetap begitu terus. Bu Sri udah mulai bimbang nih ngurusin yang anak yang pertama tuh si Sarah, tinggal mikirin ini lagi yang kedua nih si Sari. Yang kedua itu suaminya mendadak hilang. Setelah menikah berapa lama? Udah menikah kurang lebih hampir setahun. Mendadak hilang. Dia kan kalau sore tuh ngajar karate, ngajar silat. Itu dijemputnya dari sana. Katanya setelah ditanyain istrinya ke sana, bilangnya katanya ada yang jemput 3 orang pakai mobil. Ditunggu sampai malam, nggak ada datangnya, tidak ada kabarnya. Besoknya dia ke tempat itu yang biasa ngajar silat itu, nggak ada kabar juga. Akhirnya lapor polisi. Si Sri ini lapor polisi, Bu Sri sama Pak Agus tuh. Akhirnya sama polisi mulai diselusuri dari awal. Dia pergi kerja, dia berangkat, dia kemana. Tapi setelah 3-4 hari itu nggak ada kabar apa-apa. Malah polisi itu mengabarkannya, bilangnya suaminya udah nggak ada, bilangnya gitu. Tapi nggak ada, nggak ketemu. Sampai akhirnya manggil orang pintar. Di hari udah ke seminggu, manggil orang pintar sama orang pintar pakai sesajen segala macem. Itu di rumahnya, termasuk di sana di tempat dia suka ngajar silat. Dia bilangnya begitu. Udah katanya percuma, orangnya juga udah meninggal. Lah kan istrinya juga termasuk Sri, mana katanya jasad di mana, bisa nggak katanya dicari, nggak bisa. Biar gimana juga nggak bisa katanya. Sampai manggil lagi, satu lagi juga sama,
Jawabnya begitu, orang pinter manggil satu lagi, jawabnya nggak bisa. Yang jelas sudah meninggal suami kamu, katanya gitu. Akhirnya yang anak yang keduanya juga, ya Allah, sama yang anak yang pertama, nggak jauh beda, ngelamun, diem, nangis, punya bayi, yang ngurusin pembantu udah, dia nggak pernah megang lagi bayi. Jadi bisanya hanya duduk, nangis, diem, ditanya nggak jawab. Akhirnya saya mikirkan, kasihan si Bu Sri ini ngurus, mandiin, nyuapin, ke kiri ke yang besar sama ke yang adiknya, sama pembantunya nggak mau disuapin, kecuali sama ibunya. Saya bilang, udah Sri, mendingan kalau gitu mah mendingan udah dibawa ke rumah sakit jiwa aja, barangkali aja bisa sembuh. Wah, katanya enggak lah, katanya. Saya nggak tega, biarin, saya masih sanggup ngurusin ini, katanya gitu. Jadi dia dari satu rumah ke satu rumah ngurusin anaknya. Selang 2 minggu dia ngurusin tuh udahlah, katanya. Katanya tolong yuk, katanya yuk kita bawain aja, katanya kita diboyong ke rumah ini aja, biar saya ngurusnya gampang, katanya. Ya udah tuh, saya bilang. Akhirnya anak yang 2 itu, Sarah sama Sari itu dibawa ke rumah. Dia yang ngurusin, dia yang mandiin, dia yang dudukin apa. Kalau udah waktunya tidur suruh tidur. Tapi anaknya tuh kalau ditanya nggak pernah jawab sama sekali. Hanya diem nangis gitu. Jadi yang ngurusin tuh Bu Sri sama pembantunya ngurusin anaknya, cucunya Bu Sri. Saya tuh ya Allah, saya bilang tuh kasihan gimana. Iya katanya, katanya doain ya, katanya ini anak-anak, katanya gimana sih, katanya saya tuh kok jadinya begini, saya udah susah payah, kok jadi anak saya yang jadi pada begini. Saya bilang tuh ya udahlah, udah kita mah jaga aja sebisa kita, saya bilang gitu. Nah selang udah hampir 3 minggu lah, keempat minggu, Bu Sri mulai bingung tuh, mulai bimbang antara ngurusin juga anak-anak, juga tugas dia, kewajiban dia kalau malam Jumat. Ya ritual itu saya perhatiin, tapi saya nggak ngomong, tapi saya merhatiin gitu ya, sambil ngurusin anak kesana kemari. Satu waktu dia pokoknya pas Jumat paginya bilang ke saya, aduh katanya, Cek gimana ya, katanya, emang kenapa? Saya bilang, waduh itu katanya suami saya katanya marah. Kok bisa marah? Iya soalnya waktu itu saya udah 3 kali lebih nggak pernah masuk ke kamar situ, nggak pernah ngelayanin. Terus gimana tuh, saya bilang gitu. Ya saya bingung lah, katanya gitu. Sementara saya nih lihat anak saya aja nih yang 2 kok jadi begini. Terus kata saya tuh ya udah, terus udah yang penting mah kita jaga anak si Sarah sama ini, mudah-mudahan cepet sembuh, cepet sehat. Saya bilang iyalah, katanya gitu. Tapi saya perhatiin dari hari ke hari, namanya itu Sri mulai badannya mulai nggak keurus, terus dia juga mulai masuk ke kamar tiduran, capek mungkin. Sri kata saya bilang, kamu sakit? Enggak, katanya. Ya udah yuk ke dokter, saya bilang gitu. Enggak lah, katanya. Udah ayo ke dokter, saya bilang. Saya sempat saya ajak paksa dia ke dokter. Nggak taunya pas nyampe ke dokter bilangnya hanya kecapean. Tambah ke hari saya perhatiin di kamarnya tuh udah mulai baunya udah nggak enak. Di kamarnya dia tuh, bukan di kamar yang ini, malah di kamarnya dia tuh mulai nggak enak badan tuh. Saya perhatiin lagi, Sri hayu kita mandi, saya bilang. Enggak lah cina, nanti mandi, hayu sok temenin sama saya. Dia nggak pernah mau ditemenin sama saya mandi. Dia mandi sendiri, saya hanya paling antar sampai kamar mandi, terus saya bawa lagi ke itu, dia udah pakaian lagi, tiduran lagi. Mulai dia tak perhatiin, pikirannya udah nggak karuan. Udah mulai ngomong juga, kadang lempeng, kadang enggak.
Saya sampai, aduh Sri istighfar, saya bilang gitu. Istighfar. Iya katanya ini anak-anak cek titip. Kata saya tuh jangan ngomong gitu. Pak Agusnya nih, saya bilang ke Pak Agus, Pak ini gimana? Sri-nya nih begini. Ya terus saya harus gimana katanya. Cek, saya juga katanya pusing. Ya terus gimana, ya udah cina titip aja lah Cek katanya. Jadi gimana, ini nggak harus dibawa ke dokter lagi? Udahlah katanya, nggak usah katanya gitu. Orang dia sempat masih mau makan sedikit-sedikit. Malam terakhir itu sampai pas besok ke pagi naken saya subuh, habis subuh tuh saya langsung ke rumah situ. Saya ngeduluin ke kamar Sri itu. Ternyata udah memang benar udah nggak ada. Badannya udah mulai kaku. Di situ si Sri itu meninggal. Jadi meninggalnya jam berapa saya nggak tahu. Akhirnya mulai ribut semua dipanggil, keluarganya dipanggil, tetangga pada ya masuk laporan juga ke Pak RT. Pada datang lah, tapi datang semua udah mulai datang pas itu langsung ngejauh. Saya juga udah punya pikiran pasti tetangga pasti kecium baunya. Nah pas waktunya dimandiin, itu orang-orang yang ikut mandiin, saya sih udah nebak, udah pikiran tuh pasti pada ribut nih. Betul, pasti mandiin tuh di nya tuh udah rusak. Baunya udah menyengat, malah ada bilatungnya. Sampai saya udah Allahu Akbar, udah nyebut udah gimana. Ya tapi karena yang mandiin memang harus sudah dimandiin ya, tetap dimandiin sampai selesai. Terus dibawa ke tengah, dikafanin pun selesai mandi tetap baunya itu nggak hilang. Terus di sini saya perhatiin, di sini banyak kayak cakaran di bahu, tapi di belakang, bukan di depan, di belakang. Banyak cakaran tuh. Pantesan saya bilang saya mau ajak mandi tuh, dia nggak pernah mau diantar. Ada cakaran di sini. Yang ngafanin semua pada ribut semua kan. Udahlah Bu, ayo orang kafanin. Akhirnya dikafanin. Sampai selesai dikafanin, terus disolatin. Ya siang itu juga langsung dimakamkan. Suaminya ada di situ? Ada. Sedih nggak? Sedih begitu, sedih bengong begitu. Nggak nangis gimana gitu. Sedih, diem tapi bengong gitu. Jadi kadang juga ditanya juga dia bengong aja gitu. Akhirnya ya udah masyarakat di situ semua langsung dimakamkan. Berapa hari dari situ saya sempat nanya Pak Agus, saya bilang ini gimana nih anak-anak? Udah nggak ada yang ngurusin. Yang itu maksudnya anak-anak yang perempuan itu yang Sarah sama Sari itu. Apa perlu dibawa ke rumah sakit? Gila, udah nggak usah lah katanya Cek. Nggak usah dibawa, udah biarin aja. Jadi dua-duanya ini udah seperti gangguan jiwa gitu? Iya, kalau menurut saya iya. Soalnya udah nggak bisa ditanyain. Mandi kalau juga. Anak-anak yang lain? Anak-anak normal semua. Yang laki-laki. ya? Yang 4 termasuk yang kecil. Biasa. Ada yang ngasuh. Ya udah. Akhirnya saya udah nggak ikutan lah. Nggak ikutan lagi di situ udah. Orang pada ribut semua, udah saya nanya sama saya masuk telinga kiri keluar telinga kanan aja udah pura-pura nggak tahu, tapi tetangga sebetulnya udah pada tahu. Apalagi waktu pas dikafanin, lagi dimandiin dikafanin, pada lihat semua, bukan 1-2 orang. Bagus, saya bilang gimana, kata saya tuh itu usahanya? Ya biasalah cenah. Baik, itu aja ke saya tuh. Nah mulai dari situ mulai merosot nih. Mulai mobil yang punya anak-anak itu mulai satu-satu dijualin. Mulai termasuk buat biaya itu anak yang sekolah, kebutuhan buat pembantu aja ada berapa orang yang mandiin itu di situ, yang jaga anaknya
jaga babynya juga jaga yang masak. Jadi maksudnya kebutuhan sehari-hari itu tambah banyak. Jadi akhirnya mulai dijualin satu-satu tuh. Dari mulai mobil, termasuk rumah yang di depan. Katanya udah dijual. Setelah saya nanya, biasalah gitu. Oh ternyata udah dijual. Tapi saya nggak nanya, nggak begitu nanya banyak kalau sama Pak Agus, kecuali sama Bu Sri. Nah sepeninggalnya itu istrinya tuh dapat belum sampai 40 hari kalau nggak salah. Itu Pak Agus mulai mendadak kayak orang linglung atau gimana, masuk ke kamar yang Bu Sri yang meninggal tuh, di kamar itu dia masuk ke situ, ditutup pintu. Besoknya anak-anak pada ribut, ya itu meninggal lagi. Nggak tahu sakitnya. Yang setahu saya kalau pagi dia ke situ hanya ngeliatin, udah gitu dia keluar lagi. Meninggalnya seperti apa, Bu? Kondisinya pada bukan biru lah, hitam termasuknya. Nggak normal juga ya, Bu? Nggak normal. Hanya waktu dimandiin katanya juga kemaluan rusak tanya. Saya kan nggak lihat waktu mandiin juga ngapain tuh. Tapi bapak-bapak itu pada ngobrol sama istrinya mungkin. Jadi dari telinga ke telinga gitu. Meninggalnya tuh begitu. Wah itu juga hari itu juga langsung nggak diinepin gitu, langsung dimakamkan. Udah mulai saya bingung nih anak-anak gimana. Nah akhirnya anak-anak kan, tante katanya, ini katanya Sandi mau ngomong, katanya. Ada apa San? Sini coba katanya. Ya ada apa? Gimana ya katanya, ini mama kata apa sama bapak udah nggak ada katanya. Sementara ini kan pembantu semua harus dibayar. Bukan harus dibayar lagi, malah si pembantunya minta mengundurkan diri. Si pembantunya tuh pada mau mengundurkan diri. Yang masak termasuk yang jaga bayi apa tuh. Itu bayi anaknya yang pertama sama yang bayi yang kedua sudah sempat diobrolin sama Pak RT. Akhirnya itu diambil sama, jadi masih keluarga jauh dari Ibu Sri. Yang bayi ya paling umur 2 tahun sama 1 tahun lah. Yang bayi sama yang anak yang dari anaknya Sarah juga anaknya Sari. Itu diambil diasuh sama keluarga dari pihak Bu Sri. Dititipkan. Tapi didik satu-satu, ada yang jaga. Sedangkan yang 2 anaknya si Sarah yang udah kayak orang dibilang gila lah gitu. Akhirnya setelah dirembukin dengan Pak RT juga adik-adiknya, dia nyetujuin. Akhirnya dibawa ke rumah sakit gila itu yang 2 itu. Dititipin di rumah sakit gila. Saya bilang sama si Sani, ini gimana rumah? Itu mendingan dibongkar aja. Kamarnya nggak usah ada kamar yang di situ 2 itu dibongkar. Udahlah katanya, tante janganlah, udah biarin aja. Terus kamu gimana, mau tidur di sebelah mana? Enggak lah katanya, nanti ini juga rencananya kalau udah beres bayarin pembantu mau pindah katanya. Pindah kemana? Pindah aja tapi nggak di daerah sini. Terus kamu uangnya ya nanti ya adalah peninggalan dari mama katanya gitu. Ya udah saya tuh setelah itu saya nggak ikutan malah ke Pak RT. Jadi ini rumah gimana? Ya itu mah terserah Pak RT aja. Nah saya juga sempat, Pak RT gimana nih rumah? Apa mau dibikin musola atau gimana? Udah cina nanti aja lagi lah Bu, cina gitu. Udah kita mah katanya nanti gampang, itu mah rumah kalau mau ditinggal mah tinggal aja. Jadi rumah yang pertama yang punya Bu Sri sama itu nggak dijual, nggak diapa-apain ya gitu, begitu aja. Nggak begitu. Terus anak-anaknya setelah ngeberesin pembantunya udah pada keluar, udah ngundurin diri, udah dibayarin, dia berangkat itu bawa adiknya aja yang kecil. Itu dibawa sama kakaknya, 3 laki-laki semua.
si Sandi, si Sani termasuk Surya itu udah nama samaran saya. Dibawa pindah dari daerah situ, nggak tinggal di situ, nggak apa maksudnya nggak ngontrak di situ, nggak apa, jadi keluar dari daerah saya di situ. Mereka ini anak-anaknya tahu nggak Ibu Sri atau orang tuanya melakukan pesugihan? Kayaknya setelah kejadian itu dia tahu kayaknya. Tapi nggak ngomong. Nggak ngomong. Makanya dia nggak mau ngontrak di daerah situ, diam di situ terus pindah di daerah, nggak di daerah situ. Merasa malu mungkin ya? Ya, gitu. Udah artinya udah nggak bisa ngomong apa-apalah dia. Ke saya juga nggak berani ngomong, saya juga nggak ngomong bahwa ibunya ke Gunung Kawi. Tapi kalau tak perhatiin kayaknya dia tahu bahwa orang tuanya itu punya pesugihan gitu. Karena terus dia pamit ke saya pun yang mau ngontrak di luar daerah situ, tapi katanya ini nenek mau dibawa. Udah saya bilang kalau kamu repot biar sama tante aja, udah nenek udah gede, udah ini bisa makan sendiri, bisa mandi sini. Enggak lah tante, ini katanya pegangan saya, adik saya satu-satunya, sampai dia gendong biar udah bisa lari-lari, udah jalan juga. Itu yang kecil itu dia dibawa sama kakaknya yang 3 itu. Yang 2 aja tuh yang di rumah sakit jiwa itu hanya Sarah sama Sari. Rumahnya sekarang jadi apa, Bu? Itu kayak rumah gimana sih, jadi tambah rubuh gitu. Gak ditempatin? Gak ditempatin, gak ada yang nempatin. Kosong aja ya, terbengkalai. Gak dibikin musola sama Pak RT-nya. Saya kan di sebelahnya. Ibu masih di situ tinggal? Masih di sebelah rumah itu? Iya. Rumahnya hancur udah Ibu? Hancur, tapi ya gak hancur banget, tapi masih. Jadi angker dong, Bu? Ya udah, karena saya udah biasa lihat gitu, jadi udah gak ini. Terus warga apa, Bu, bisik-bisiknya, Bu? Ya itu bilangnya, katanya punya pesugihan. Ketahuan ya? Ketahuan punya pesugihan, apalagi lihat banyak tuyul lari-lari ke situ. Ya. Gondorwo juga, bukan saya aja yang lihat juga. Banyak bukti lah, Bu, ada, ya? Iya. Terus masuk waktu hilang perhiasan di mana-mana, masa maling katanya ngembaliinnya di mana-mana. Nah itu waktu perhiasan hilang itu, Bu, kenapa sih, Bu? Diambil siapa sebenarnya? Ya itu katanya sama pegangannya bapak katanya. Dipakai mainan gitu? Dipecandain katanya gitu. Saya kan sempat tanya sama Bu Sri. Dipecandain katanya sama pegangannya bapak katanya. Oke. Berarti gitu. Ibu ini benar-benar tahu ya apa kelakuan Bu Sri dan Pak Agus ini ya? Tahu banget kalau orang melakukan pesugihan tuh hasilnya hancur ya, Bu ya? Hancur hasilnya. Menikmati kekayaannya berapa tahun itu, Bu? Kurang lebih 5 tahun lah. 5 tahunan. 5 tahunan. Jadi korban jiwa berapa totalnya, Bu? Ibunya, ponakannya, adiknya Bu Srinya, mantunya 2. Mantu 2 ya. Jadi 5 ya totalnya. Iya. Setahun 1 berarti ya? Kayaknya setahun 1. Tapi yang pertama diambil itu ibunya Bu Sri. Yang masih ada ikatan darah ya? Iya, ibunya Bu Sri. Itu lama-lama bisa anaknya, Bu ya? Saya pernah tanya sama Bu Sri. Saya juga tanya gitu. Kata Bu Sri bilangnya, saya sudah buat perjanjian tidak mau anak darah daging dia yang diambil. Kecuali pokoknya yang di luar, bukan anak asli dianya. Bisa jadi ibu juga kena kalau di. Kan saya sempat ngomong. Kasih barangnya. Kata saya tuh nggak mau, kata saya tuh. Saya nggak akan pesan apa, nanti saya ditumbalin. Aduh ya Allah, katanya nggak mungkin saya numbalin Cece. Numbalin Cece. Cece tuh udah baik sama saya, jagain anak saya, udah ngurusin anak saya. Saya katanya udah seperti kakak sendiri, katanya mendingan saya sendiri yang jadi tumbal. Dia bilang begitu. Ibu, dari kisah ini mungkin Ibu bisa berbagi pesan ke penonton Malam Mencekam, Bu ya. Kira-kira apa, Bu? Aduh, jangan pesan sampai baiknya. Jangan sampai ikut-ikut ke pesugihan tuh udah nggak bakalan abadi. Hancur, Bu ya. Hancur, habis-habisnya udah bukan habis-habisan lah. Jadi jangan sampai cari pesugihan. Ya. Jadi yang instan gitu cari uang tuh janganlah. Jangan sampai. Ya. Saya udah tahu sendiri udah. Jalan yang benar aja, Bu ya. Iyalah,
Yang halal aja udah. Padahal ibu juga sudah mengingatkan ya ke keluarga itu ya. Udah berkali-kali. Oke Bu, mudah-mudahan semua penonton jauh dari niat untuk melakukan pesugihan Bu ya. Betul. Kita semua terhindar dari godaan yang tidak perlu ini Bu ya. Harusnya di jalan yang benar. Ibu, mudah-mudahan sehat selalu Bu ya. Terima kasih. Amin, insya Allah ya amin. Dan Sobat Malam Cekam, demikian. Jangan lupa untuk menonton episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.